Ya, pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Selepas pelaksanaan Pesta Akbar Demokrasi, masyarakat telah memberikan pilihan demi kemajuan bangsa dan negara. Di saat lantunan takbir telah berkumandang, saatnya kita sucikan diri bersama menghadap untuk ampunannya. Di bulan yang penuh berkah, saatnya kita merajut kembali persatuan, kesatuan, saling berbagi, saling mengisi, dan saling menghormati, dimulai dari diri sendiri dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Mari kita sambut Ramadan penuh sukacita dengan rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan penuh berkah untuk Indonesia Emas 2045. Personel Polres Tanah Karo melaksanakan tradisi punggahan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan punggahan ini dilaksanakan setelah apel pagi di Musola Al-Hafiz Mapolres Tanah Karo pada hari Senin 11 Maret 2024. Wakapolres Tanah Karo Kompol Zulham mengatakan kegiatan punggahan ini merupakan bentuk tradisi menyambut bulan suci Ramadan dengan berkumpul bersama personel dan melaksanakan sarapan pagi bersama. Kompol Zulham menyampaikan dalam menyambut bulan Ramadan, diharapkan seluruh personel muslim untuk tetap bersyukur, saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Ia juga berharap personel mampu memanfaatkan momen bulan Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kinerja dengan tetap mendasarinya atas dasar ketakwaan kepada Allah. Dalam kegiatan punggahan ini, personel juga disuguhkan tausiah singkat oleh Ustadz Junaidi Tarigan. Ustadz mengingatkan para personel untuk memanfaatkan lahan yang sudah diberikan Allah, yakni tugas pokok sebagai anggota Polri, untuk menebar kebaikan dengan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polres Jepara menggelar bazar pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Warga menyambut antusias dengan menyerbu paket sembako murah yang disediakan. Warga tertib antri menyerbu bazar pasar murah yang digelar di halaman Mapolres Jepara, Jawa Tengah. Rintik hujan tak membuat semangat warga surut untuk mendapatkan sembako murah. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan pihaknya menyiapkan ribuan paket sembako murah untuk warga. Selain bazar pasar murah, Polres Jepara juga menggelar beberapa kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, seperti kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, lomba dai cilik, hingga lomba kiroati. Kasubsi Penmas Polres Jepara Ibda Puji Sri Utami menambahkan, kegiatan bazar pasar murah menjual sembako meliputi beras, telur, minyak goreng, tepung terigu, dan mie instan. Warga menyambut gembira pasar murah yang digelar jajaran Polres Jepara dan menyampaikan rasa terima kasih karena telah terbantu. Menyelenggarakan kegiatan Gebyar Ramadan. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu ada pasar murah, kemudian bakti sosial, bakti kesehatan, dan ada juga lomba dai dan kiroati cilik. Tentunya bagi sebagian besar umat Islam, bulan Ramadan ini
mendatangkan kebahagiaan tersendiri, sehingga kami dari Polres Jepara ingin hadir dan melengkapi kebahagiaan dari warga masyarakat yang menyambut bulan suci Ramadan. Khususnya di wilayah ini kita juga tahu bahwasanya beberapa kebutuhan pokok ada sedikit kenaikan harga, sehingga kita menyelenggarakan bakti sosial, kemudian juga bakti kesehatan kepada warga masyarakat sekitar yang membutuhkan, kemudian juga menyelenggarakan pasar murah. Harapannya dengan berbagai kegiatan yang kita hadirkan pada hari ini bisa membantu warga masyarakat sekitar memenuhi sedikit kebutuhan pokoknya, sehingga warga masyarakat kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini bisa fokus melaksanakan ibadah dan kebutuhan pokoknya dapat. Kita ke daerah lain, Polrestabes Surabaya menggelar razia gabungan cipta kondisi operasi keselamatan. Razia ini dilakukan dalam rangka menciptakan Kamtipmas kondusif, utamanya di malam hari jelang Ramadan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta telah mencatat sebanyak lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh atau KAJJ telah dipesan untuk keberangkatan stasiun Gambir, Pasar Senen, dan beberapa stasiun lain di wilayah Daop 1 Jakarta saat libur panjang akhir pekan dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kepadatan penumpang saat libur panjang Hari Raya Nyepi dan bulan Ramadan terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menurut data, pada puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret 2024, sudah ada sebanyak 35.075 penumpang yang akan berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta menuju ke wilayah luar Jakarta. Ikswan Henry Wintoko, manajer Humas Daop 1 Jakarta, menerangkan jumlah penumpang yang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta tersebut masih dapat naik dan tergolong tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Untuk puncak libur panjang periode 8 sampai dengan 12 Maret 2024 terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 kemarin, yaitu sebanyak 35.075 penumpang. Berikutnya hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 33.520 penumpang. Berdasarkan data keberangkatan penumpang pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sebanyak 19.446 penumpang yang sudah dan akan berangkat dari stasiun Gambir, Pasar Senen, dan beberapa stasiun lain di Daop 1 Jakarta. Jumlah tersebut masih dapat naik dan tergolong tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Jumlah penumpang yang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta hari ini, dari stasiun Gambir sebanyak 5.745 penumpang dengan 30 perjalanan kereta api. Kemudian di stasiun Pasar Senen sebanyak 9.560 penumpang dengan 31 perjalanan kereta api, dan sisanya dari beberapa stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Kita ke mancanegara, kawasan Times Square di New York, Amerika Serikat kembali menjadi lokasi sholat tarawih perdana umat Islam di kota New York. Sholat kali ini di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia yang turut sholat di sana. Berikut ini laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Gema azan berkumandang di Times Square, New York.
kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu. Dari info di medsos, dari medsos. Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain. Iya. Ya. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaraan sholat tarawih di Times Square dilakukan. Namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaraan yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berbuh sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan, di sebelah sana adalah saf untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka, dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it, kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around, it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we're feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters in Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Kita jeda dulu pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.